Rabu 5 Mei 2004, Yvette VC Hasidarta atau yang biasa dikenal dengan nama Bunda Yvette bersama istri reporter Ersa Siregar, Tuti Komala Bintang, Tuti Sunardi, Helvi Tiana Rosa dan Nyonya Sembiring meraih penghargaan dari sebuah tabloid terbitan ibu kota. Bunda Yvette dianggap mempunyai dedikasi dan perjuangan yang besar terhadap keluarga dan lingkungan. Ibunda Bim Bim Sleng itu juga dianggap telah memberi tauladan kepada kaumnya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi terbaru dan aktual dari orang-orang terkenal sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Dan pemirsa, jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek. Caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda pemirsa yang beruntung yang bisa mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah setiap minggunya. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Bos Multivision Plus Ram Punjabi mengerahkan anak buahnya untuk menjerat Marsyanda. Para kru bidadari melayangkan protes ke Parsi agar Rianti Sofyan ibu Marsyanda menarik pernyataan tentang eksploitasi terhadap artis belia itu. Bunda Yvette, manajer Sleng yang juga ibunda Bim Bim, meraih penghargaan perempuan teladan sebuah media cetak terbitan ibu kota. Penghargaan itu diterima langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki. Rabu malam, Jeffrey Waworuntu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-39. Sang istri Ruth Sahanaya menyanyikan 2 buah lagu dan memberikan kejutan buat Jeffrey. Sofia Lacuba, Guru Soekarno Putra, Angelina Sondat, dan Uli Sigarusadi berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup Nabil Makarim. Simak berita ini dalam liputan singkat, hangat, dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Lama tidak terdengar kabarnya, penyanyi Irianti Erning Praja menggugat cerai suaminya Muhammad Reza Suganda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabarnya Irianti menggugat cerai suaminya karena orang ketiga. Tuduhan Rianti Sofyan, ibu artis Marsyanda tentang eksploitasi yang dilakukan oleh Multivision terhadap anaknya yang masih di bawah umur mendapat reaksi dari kru sinetron Bidadari. Selasa kemarin mereka melakukan protes terhadap pernyataan Rianti. Sementara itu menurut Anwar Fuadi, sinetron Bidadari yang kejar tayang itu seringkali tidak melalui proses sensor. Benarkah demikian? Ram Punjabi rupanya tidak cukup puas dengan tuntutan hukum. Selasa 4 Mei lalu ia mengerahkan kru sinetron Bidadari untuk menjerat Marsyanda. Kru itu menyampaikan protes di kantor Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau Parsi. Kepada Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi mereka mengimbau agar Marsyanda mencabut pernyataannya tentang eksploitasi terhadap dirinya. Pemeran tokoh antagonis itu menyambut imbauan para kru Multivision. Namun kakek beberapa cucu itu tetap pada pendiriannya untuk membela anggotanya dan mengusahakan perdamaian. Sebagai Ketua Umum Parsi, saya berkewajiban untuk membela anggota saya dong, ya nggak ya? Masalah ini, himbauan ini kita terima. Nanti misalnya, siap, kalau masalah salah dan benar itu masih urusan pengadilan. Tetapi buat apalah ke pengadilan menurut saya. Saya berusaha untuk supaya kedua belah pihak damai aja. Nggak ada gunanya berkelahi, nggak ada gunanya berseteru. Protes kru sinetron Bidadari tersebut merupakan reaksi atas pernyataan Nyonya Rianti Sofyan ibu Marsyanda dalam konferensi pers sebelumnya di tempat yang sama. Saya sampai sekarang juga masih sedih gitu ya, kalau nginget-nginget betapa banyaknya menyita waktu selama syuting Bidadari, dan betapa dia sampai mati-matian gitu berusaha supaya tetap bisa sekolah juga walaupun udah setiap hari pulang jam 1 pagi. Saya benar-benar terharu gitu ngelihat ke seorang anak kecil gitu yang fisiknya diforsir seperti itu. Sebenarnya waktu itu Anwar Fuadi tidak hanya keberatan terhadap eksploitasi Multivision atas Marsyanda. Ketika itu Anwar juga mengungkapkan sistem produksi kejar tayang sinetron Bidadari yang juga melecehkan prosedur penyensoran. Seringkali sinetron itu lebih dulu tayang sebelum disensor oleh lembaga sensor film. Pelecehan terhadap prosedur LSF itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang LSF.
Bagaimana tanggapan pihak lembaga sensor film atas pernyataan Anwar Fuady yang notabene anggota LSF itu? Sinetron yang ditayangkan atau semua yang akan ditayangkan itu harus melalui lembaga sensor film. Karena apa? Kalau tidak disensor, itu akibatnya yang akan kena adalah produser dan stasiun TV. Kami mengambil kebijakan selain keras memperingatkan juga produsernya, juga kami mengadakan pendekatan. Kami tidak mau tahu apakah itu kejar tayang atau tidak. Mestinya semua pihak harus mengatur jadwal. Sayangnya Ram Punjabi tidak bersedia memberikan komentar terhadap pernyataan Ketua Parsi Anwar Fuady karena raja sinetron ini sedang berada di luar negeri. Melalui humasnya, Nidia Andrini, pihak Multivision membantah pernyataan Anwar Fuady tersebut. Logikanya gini, kalau sesuatu yang harus ditayangkan di televisi itu harus masuk lembaga sensor dulu. Misalnya itu belum ini, itu nggak bisa tayang. Selama ini kita tayang semua. Berarti kan kalau tayang berarti sudah masuk ke lembaga sensor film. Tayangan paling bergengsi ini terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, kirim SMS ke 6288 untuk semua operator GSM dan ketik CR spasi start. Siapa tahu Anda pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi setiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dan yang berhasil mengumpulkan poin tertinggi untuk periode pekan lalu adalah pemirsa dengan nomor telepon 0856 120 sekian 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 sekian. Manajer kelompok musik slang yang juga ibu dari Bim Bim, yaitu Bunda Yvette VC Hasidarta, Rabu kemarin dinobatkan sebagai perempuan hebat yang mampu memberikan suri tauladan bagi kaumnya. Penghargaan itu disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki. Rabu 5 Mei 2004, Yvette VC Hasidarta atau yang biasa dikenal dengan nama Bunda Yvette bersama istri reporter Ersa Siregar, Tuti Komala Bintang, Tuti Sunardi, Helvi Tiana Rosa dan Nyonya Sembiring meraih penghargaan dari sebuah tabloid terbitan ibu kota. Bunda Yvette dianggap mempunyai dedikasi dan perjuangan yang besar terhadap keluarga dan lingkungan. Ibunda Bim Bim Slang itu juga dianggap telah memberi tauladan kepada kaumnya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki. Usai menerima penghargaan, para personil slang langsung memberikan ucapan selamat kepada manajer mereka itu. Kita slang mau mengucapkan selamat kepada Bunda dan kepada wanita-wanita lain dapat penghargaan. Mudah-mudahan benar-benar perempuan untuk segalanya dan segalanya untuk perempuan bisa masuk ke semua anak dan semua lelaki. Tanpa doa ibu kita tidak jadi apa-apa. Pasti. Bagaimana komentar anak-anak slang dan Bunda Yvette atas penghargaannya? Iyalah, pantas lah. Bunda tuh jadi inspirasi buat perang lawan narkoba sebenarnya ya. Kalau dulu-dulu narkoba cuma diam-diam aja, nggak ada keluarga yang berani bicara, akhirnya nggak ada masyarakat yang ngelawan. Tapi berkat kita ngomong berhenti, berkat Bunda nolongin kita, seluruh Indonesia semua merangi narkoba. Apa yang Bunda lakukan itu memang nggak berniat untuk ada imbalannya. Cuman tugas seorang ibu aja. Apakah Bunda Yvette merasa bangga mendapat penghargaan itu? Ya pasti dong, umur yang sudah lanjut seperti Bunda mendapat penghargaan itu tentu akan terbawa sampai ke anak cucu dan buyut saya yang kelak. Bunda Yvette memang layak mendapat penghargaan. Yang tidak terlupakan adalah ketika menyadarkan para personil slang terhadap ketergantungan narkoba. Apakah setelah personil slang terbebas dari pengaruh narkoba, Bunda masih mengawasi anak-anak slang? Saya merasa berdosa kalau anak saya nggak sembuh. Ya saya selalu mengawasi dari mulai slang berdiri, tapi dari jauh. Tapi begitu mereka ketahuan kena narkoba, saya meninggalkan segala-galanya kegiatan saya dan saya korbankan kembali untuk menyelamatkan. Karena saya sudah menyatakan pada anak saya bahwa bila mana kamu mau berkarier di musik, jadilah musisi yang betul-betul yang dihargai orang.
Untuk memuaskan Anda akan informasi seputar tokoh-tokoh termasyur, tim Cek dan Dicek telah menyuntingnya dalam sajian berita hangat, ringan, dan menarik yang sayang jika Anda lewatkan.